warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuananda Rizka Yulianti dari Program Studi Dempat Akuntansi Keuangan kelas 1B. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai manajemen strategi usaha. Yang pertama, ada pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi itu adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan strategis yang memungkinkan sebuah organisasi atau perusahaan mencapai tujuan jangka panjangnya secara efektif dan efisien. Lalu, ada pengertian manajemen strategi usaha. Manajemen strategi usaha ini merupakan proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang, meningkatkan daya saing, dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis. Proses ini mencakup penyusunan visi dan misi, analisis internal dan eksternal, pemilihan serta penerapan strategi, hingga evaluasi dan penyesuaian secara berkala. Lalu, ada fungsi manajemen strategi usaha. Yang pertama ini ada menentukan arah bisnis. Fungsi utama dari manajemen strategi ini tuh memberikan arah yang jelas bagi perusahaan, karena dengan adanya strategi perusahaan akan tahu kemana tujuannya dan apa yang ingin dicapai. Lalu ada meningkatkan keunggulan kompetitif. Persaingan dalam usaha itu pasti ada. Manajemen strategi ini membantu perusahaan dalam mengenali apa kelebihan yang dimiliki dibanding dengan pesaing dan bagaimana memanfaatkannya secara maksimal. Lalu, yang ketiga ada meningkatkan kinerja perusahaan. Strategi yang baik ini akan berdampak langsung pada hasil kerja perusahaan, baik dari sisi keuangan maupun dari sisi non-keuangan seperti keputusan pelanggan atau semangat kerja karyawan. Lalu ada yang keempat ini ada mengelola risiko dengan lebih sistematis. Risiko dalam usaha itu pasti akan ada, tetapi dengan strategi yang matang, perusahaan ini bisa lebih siap dalam menghadapi risiko apapun. Manajemen strategi ini tuh sangat membantu mengidentifikasi risiko sejak awal dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya. Sehingga risiko ini tuh tidak berdampak besar terhadap kelangsungan usaha. Lalu yang selanjutnya itu ada mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketika perusahaan ini memiliki strategi yang jelas, proses pengambilan keputusan itu akan menjadi lebih mudah dan terarah. Setiap keputusan ini bisa diuji apakah sesuai dengan strategi atau tidak. Jadi, tidak asal dalam mengambil keputusan, tetapi berdasarkan dengan pertimbangan yang sangat matang. Lalu, yang terakhir ada meningkatkan adaptasi terhadap perubahan. Di dunia usaha ini pasti akan ada perubahan dan pasti terus ada perubahan, baik dari perkembangan teknologi, lalu tren pasar, atau perubahan aturannya. Dengan manajemen strategi ini tuh perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat terhadap perubahan tersebut, sehingga perusahaan tidak kaku, tetap fleksibel, dan siap dalam menghadapi situasi yang baru. Selanjutnya, ada tujuan manajemen strategi usaha. Tujuannya itu yang pertama untuk menentukan arah dan tujuan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga, membangun keunggulan bersaing atau competitive advantage. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya secara optimal. Yang kelima, meningkatkan kinerja dan profitabilitas. Yang keenam, mengadaptasi perubahan pasar dan teknologi. Yang ketujuh, meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal. Dan yang terakhir ini mengelola risiko dan ketidakpastian.
Lalu ada tahapan manajemen strategi usaha. Nah, tahapan manajemen strategi usaha ini yang pertama ada visi dan misi perusahaan. Visi dan misi ini tuh berfungsi sebagai arah dalam membuat keputusan dan strategi usaha. Tanpa ada keduanya ini, perusahaan dapat kehilangan arah atau tidak konsisten dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Lalu yang kedua, ada analisis lingkungan. Nah, sebelum menyusun strategi ini, biasanya perusahaan itu harus memahami dulu situasi dan kondisi sekitarnya. Proses ini tuh disebut sebagai analisis lingkungan yang mencakup dua sisi, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, untuk mempermudah analisis, biasanya digunakan alat yang disebut SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats, yang bertujuan agar perusahaan dapat memanfaatkan kekuatannya, memperbaiki kelemahannya, mengambil peluang, dan mengantisipasi ancaman. Yang ketiga, ada pengembangan strategi. Setelah memahami kondisi lingkungan ini, langkah selanjutnya itu menyusun strategi yang paling cocok dengan situasi perusahaan. Proses ini tuh merancang cara atau pendekatan terbaik agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, strategi juga harus fleksibel agar dapat disesuaikan jika kondisi pasar berubah. Lalu yang keempat ada penetapan tujuan. Nah, tujuan ini hal spesifik yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Tanpa tujuan yang jelas, perusahaan ini akan sulit mengukur apakah strategi yang dilakukannya ini berhasil atau tidak. Dengan tujuan yang jelas, semua bagian dalam perusahaan dapat bekerja lebih terarah. Lalu yang berikutnya ada implementasi strategi. Nah, di tahap ini tuh perusahaan mulai melakukan berbagai kegiatan sesuai rencana. Agar strateginya berjalan lancar, diperlukan koordinasi antar bagian, pembagian tugas yang jelas, dan komunikasi yang baik. Dukungan dari pimpinan dan keterlibatan semua karyawan juga sangat penting agar pelaksanaan strategi ini tidak berhenti di tengah jalan. Dan yang terakhir ini ada evaluasi strategi. Nah, strategi yang sudah dijalankan ini tuh perlu dievaluasi untuk melihat apakah hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Nah, evaluasi ini tuh melibatkan pengukuran kinerja, melihat apa saja yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Kadang, strategi yang bagus itu bisa saja tidak berhasil ketika dijalankan karena adanya faktor yang tidak terduga seperti perubahan pasar atau masalah internal. Nah, jika hasilnya ini belum sesuai, perusahaan itu bisa menyesuaikan strategi, mengubah cara pelaksanaan, atau menyusun ulang strategi baru yang lebih efektif. Jadi evaluasi ini tuh penting agar perusahaan bisa terus berkembang dan tidak tertinggal oleh pesaing. Baik, mungkin segitu saja pemaparan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.